Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Ini adalah cuplikan pengajian beliau Gus Muafiq ya di Pondok Pesantren Al-Hamid di Jakarta ya. Nah, ini yang menegaskan bahwa beliau tidak rela kalau seorang Rhoma Irama dicaci maki gitu. Seperti apa caciannya? Seperti ini. Hina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka boleh maksiat. Bohong. Jaga kau punya mulut Rama, jangan fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Nggak ada itu Pak Haji Roma ya. Ya, yaitu beliau, mereka bertiga mempertanyakan tentang apa yang pernah diucapkan Bang Haji. Kurang lebihnya adalah bahwa ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa Habib yang maksiat, yang mabuk-mabukan, yang pokoknya bermaksiat lah. Kalau namanya Habib, ya tetap nantinya akan masuk surga, ya kan? Beliau tidak tahu rupanya mereka, tidak tahu atau memang micak ya, tidak tahu sama sekali ya. Padahal sudah banyak video-video yang beredar yang dari Habib, ya, Habib yang muda, Habib yang tua sama saja, semuanya sama menyampaikan bahwa banyak semuanya Habib-Habib yang maksiat, yang apa tetap pokoknya surga kabeh gitu kan, semuanya banyak videonya viral-viral semuanya, tapi mereka sok tidak tahu. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, beliau berdaqiqah Allah makan hujannya. Habib surga kabeh. Habib surga kabeh. Habib surga kabeh, semaksiat apapun, semaksiat apapun, surga kabeh. Masya Allah. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya teman cek. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Itu bukan didikan dari keluarga kami. Ini saya mau lelang cincin saya yang biasa buat dakwah, saya mau lelang, sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca rotib haddad, rotib atos, wirdul latif, itu saya mau lelang. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Habib datang tidak untuk meraup keuntungan dari kalian semua, ya kan? Tapi apa? Lihat tuh. Jubah, surban yang bekas dipakai, bekas siwak bahkan 1 juta, apaan? Itu bekas itu semuanya. Mending kalau darah Rasulullah. Kalau plat G gimana? Coba ini lihat saudara-saudaraku sekalian. 1 juta itu 1,5 juta, luar biasa kan. Itu di harga di pasaran berapa, iya kan? Itu apa nggak membodohi umat gitu loh, iya kan? Dengan embel-embel karomah dan lain sebagainya. Ini juga sama gitu loh, air itu harganya mungkin ya dengan mengharamkan yang lainnya, ya kan? Berjual ya berjual saja, yang bersaing yang apa, yang sportif lah kalau bersaing itu. Jangan mengharamkan yang lain. Kok masih sok-sokan mau menghujat Rhoma Irama yang tidak seperti itu? Justru malah karya beliau ini menghidupi banyak orang, ya kan, seperti apa yang disampaikan oleh Gus Muafiq tadi. Benar sekali itu. Tidak melelang baju bekasnya dengan jutaan rupiah. Nah, coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Biasa saya aja yang menghadapi. Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh saudara sudah ketularan para begal nasab saudara. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama.
Bagaimana sampai sekarang sudah ada yang dibantai belum sama Bahar, sudah ditangani belum sama Mbak Akil tentang Habib itu yang ngomong itu banyak sekali itu. Coba Habib Hasan tuh ada kan, yang pertama tadi itu ada Habib Jindan, Ali Jindan siapa itu, coba itu dibantai, berani nggak? Gitu. Malah kemarin malah ketawa-ketawa tuh di samping Habib Rizik kan, di hallnya siapa itu, mereka masih seger-buger tuh nggak dibantai tuh, apa mulutnya congornya mana nggak dibuktikan kan, bohong kan. Nah manusia ini makhluk sosial, makhluk bersama. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih. Gus, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu enggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Wah, ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Wah, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main zaman, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Rhoma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Agama ini tidak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Itu. Setelah ini selesai semua, baru manusia dipanggil oleh Allah. Nah, terserah sampean ketika dipanggil mau milih paket apa kan terserah. Ada paket lumrah. Manusia mau ngambil paket lumrah, ada.
Paket apa? Ya paket mati biasa aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti ditunggu, gak ditunggu juga datang. Makanya karena nggak tahu kapan datangnya, berbuat baiklah. Jangan sampai berbuat jahat pas mati itu datang. Jangan lagi main kartu, mati itu datang. Nah itu mati yang paketan, nggak usah dipikir, itu sudah. Karena malaikat kalau mencari model begitu tinggal di Sherlock gitu aja, selesai. Nah ada mati itu paket kedua, paket istimewa itu, paket mati syahid. Nah itu mati perang melawan orang kafir. Tapi konsep ro'iyah menutup kemungkinan untuk berperang sama orang kafir. Makanya susah. Sekarang itu bukan matiin orang kafir, cari orang kafirnya yang susah. Di Indonesia mana ada orang kafirnya kalau sudah seperti itu konsepnya, yang melawan karena anti Islam. Gak ada rukun bersama kok, dhimmi semua. Makanya karena kadang saking kepinginnya mati syahid, mencari orang kafir susah, akhirnya tetangganya dikafirkan. Akik kafir, pondok akik kliwon kafir. Mudah sekali mengkafirkan orang, mendajalkan orang. Ini digital pilot itu dajjal. Kamu ini ngapain? Kok berbeda paham aja kok orang dibilang dajjal? Jangan. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah, akhirnya tetangganya dikafirkan. Nah itu susah. Nah maka ketika itu susah, cari paket paket ketiga, mati VVIP. Jadi ada mati itu VVIP, mati undangan. Jadi undangan memang diundang sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu VVIP, undangan jiwa yang tenang lah. Maka kita ini belajar menjadi orang tenang aja susah. Nggak nikah nggak tenang, nikah nggak tenang, nggak punya anak nggak tenang, punya anak juga nggak tenang, nggak punya duit nggak tenang, punya duit juga nggak tenang, duduk ini nggak tenang, yang geringgingen, yang apa, yang tenang itu susah, bahasanya gampang. Hei jiwa-jiwa yang tenang, tapi kita ini kan nggak tenang. Di rumah pengen ngaji, begitu ngaji pengen pulang, bahkan sampai sholat aja kita itu nggak tenang. Allahu Akbar. Tapi begitu matanya melek, nggak tenang. Tengok sana, tengok sini. Allahu Akbar. Ada ting ting ting, bakso, nggak tenang. Sampai kita sujud aja masih ingat utang. Jadi sholat pun sudah ini wajah tu wajah, kita nggak tenang. Karena tenang itu nggak mudah. Nah agar orang menjadi tenang, itulah makanya pondok-pondok pesantren, para kiai belajar menenangkan orang. Itu contoh, ini air ya. Tak kasih contoh biar gampang. Pakai sampel. Ini di dalam botol ini ada air. Air ini tenang kalau gelasnya tenang, tapi kalau gelasnya ini gerak-gerak, airnya juga nggak tenang, akhirnya tumpah. Lah manusia itu sama, yang tenang itu manusia yang di dalam jasad. Makanya tenang tidaknya manusia tergantung jasadnya ini tenang apa tidak. Makanya manusia itu di dalam dirinya ini nggak tenang, maka biar tenang, latihan jasadnya ditenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara duduk, dengan cara bersila. Untuk apa? Menyebut asma Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kiai-kiai mengajari zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini pelajaran tenang. Duduk dengan gini tenang berzikir. Kepalanya karena nggak bisa menyebut, diajari gedek.
Tangan karena nggak bisa menyebut diajari pegang tasbih. Bokong karena nggak bisa menyebut diajari duduk. Lutut nggak bisa menyebut diajari bersila. Untuk apa? Agar tenang. Nanti lama-lama tenang. Pertama paling ya Allah, 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 nggak tenang. Ya Allah, ya Allah, alah lama sekali gitu. Pasti nggak tenang. Tapi nanti lama-lama tenang. Nah kalau sudah tenang semua akan apa? Menyebut Allah. Makanya orang-orang itu kalau sudah tenang, irji'i ila rabbiki, sebelum kembali benar-benar kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Makanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya Allah, cocok masya Allah. Tangan memegang panas subhanallah. Akhirnya apa? Ruhani ini semua yang direkam adalah Allah, karena sifat hidup manusia dikembalikan kepada memori rekamannya, dan memori rekaman akan merekam Allah. Pecak telek masya Allah, dengar suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok aku masih ngerti suamiku masih hidup. Bahkan orang kalau sudah semua dikembalikan kepada Allah enak. Lihat ayam naik masjid terus mencret jerot, alhamdulillah. Santri alhamid bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini kembali. Makanya konsepnya adalah kembalikan semua kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kalau kamu belum kembali ke sana, latihan semua kembalikan kepada Allah. Maka kau akan diridhoi oleh Allah. Tenang kita, ridho kepada Allah, diridhoi Allah. Itulah kalau sudah seperti itu enak. Mari kita berkumpul, pengen menjadi rombongan fadkhuli fi ibadi. Maka sebelum dikembalikan kepada rombongan, kita pengen menjadi rombongan. Maka kita mendekat, ada khol, ada kiai. Kita berusaha mendekat. Sebelum dikumpulkan benar, kita di dunia sudah pengen berkumpul bersama, pengen masuk rombongan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang radhiyatam mardiyah. Makanya kita ini diajari oleh para ulama, bikin khol, bikin majelis, bikin pengajian, agar ada keinginan kita di dalam hati untuk berkumpul sebelum nanti dikumpulkan di akhirat. Modalnya apa? Ingin kumpul di dunia. Makanya kiai khol dikumpulin biar kita punya tempat untuk berkumpul. Ada mulutan kita datang, pengen menjadi bagian dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang disebut radhiyatam mardiyah. Makanya kalau ada khol kayak gini datang. Kita nitip di sini, punya nenek jarang sholat. Mbak Gus Lukman, saya punya nenek jarang sholat, tapi saya pengen nenek saya ini juga menjadi rombongan, maka saya nitip ya 10.000 di Al-Hamid untuk nanti ikut rombongan kholnya Kiai Hamid. Loh, makanya kalau di kampung-kampung ada khol, biasanya santri-santri bawain rakitan ayam 1, telur 1. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa apa. Itu bagian dari apa? Ingin menjadi rombongan. Loh itu kesadaran fadkhuli fi ibadi. Ayo masuk dalam rombongan hamba Allah. Sebelum masuk betulan di sana, di sini latihan masuk pengen jadi rombongan. Lagi wadkhuli jannati. Lagi menjadi baru masuk surga. Nah itu penting untuk dipahami, karena manusia pada dasarnya kembali. Nah terserah panjenengan mau ngambil paket A, ditunggu gak ditunggu ya datang, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena akan diambil kembali kepada Allah. Raga kita gak akan bisa melewati black hole, makanya kita shoot ke sana gak mungkin, maka kita dilepas. Atau cara kedua, mati syahid, susah mencari orang kafir. Yang paling mungkin adalah apa? Belajar menjadi orang-orang dengan jiwa yang tenang. Makanya kiai-kiai bikin toreko, bikin majelis zikir. Untuk apa?
Membelajarkan kita agar kita tenang hidup di dunia sesuai dengan ketentuan Allah. Nah itu penting. Makanya di Al-Hamid ini ada dah Gus, zikir tanggal berapa. Itu untuk apa? Ngajari bokong biar tenang, ngajari dengkul biar tenang, ngajari mata biar tenang. Dulu ada namanya zikrul ghafilin. Itu untuk mengajarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar tangan tenang, agar kuping tenang. Nah kalau nggak dilatih gitu, nggak tenang kita. Lihat apa saja nggak tenang, lihat perbedaan nggak tenang. Agama malah bikin kita tidak tenang. Lihat orang berbeda dikit kita marah. Wih itu orang sholawatan ngapain itu? Itu orang dzikir gedek-gedek itu ngapain? Wih itu orang pujian ngapain? Wih ini yang buat kita nggak tenang. Itu sebenarnya bagian dari ketidaktenangan untuk kembali kepada Allah. Nah itu loh makanya khol kayak gini menjadi penting. Untuk apa? Agar kita bisa melibatkan diri, paling tidak ikut pengen menjadi rombongan. Loh itu hakikat dari khol. Selain apa? Selain mengirimkan doa kepada sohibul khol. Untuk apa? Ya kembali kepada Allah. Jadi yang di sana didoakan, yang sini berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk pulang. Latihan mulai. Sebelum mulai betulan, sebelum pulang betulan, kita latihan. Semua dikembalikan kepada Allah. Jedot masya Allah, pecah telek masya Allah. Dan itu direkam oleh ruhani, nanti di print out di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah saya. Loh ini baru muqaddimah, belum mulai ngaji khol. Ini baru menjelaskan manusia dan problem sosialnya dan kemungkinan untuk apa? Menjemput ajal pada Allah. Ini urung mulai ngaji, tapi jam piro iki? Jam 11. Loh itu makanya kiai-kiai itu tenang karena punya mekanisme semua. Demikian saudaraku sekalian, teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah, sekian yang bisa kami sajikan ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak yang telah menyaksikan sampai di sini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan siapapun yang sakit di antara kita semua. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga polemik ini segera selesai dan mereka yang mengklaim negara ini dengan karya nenek moyangnya sendiri, ya semoga bertaubat lah, cepat bertaubat. Yang arogan, yang kasar, semoga cepat bertaubat ya, kembali tetap menyadari, segera menyadari, bertaubat ya dari kesalahannya yang merusak, merongrong negara ini ya. Semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa negara ini butuh kebersamaan ya, hidup ini butuh kebersamaan, tidak bisa untuk mengklaim paling sendiri, paling mulia, paling harus dihormati dan paling sebagainya ya. Teman-teman sekalian, begitu kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.